Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat kolom arsitektural yang tidak standar atau yang kata lain sudah dimodifikasi. Jadi kalau kolom yang standarnya itu kita mungkin arsitektural aja ya. Hanya mungkin ada rektangular atau kita load misalnya ada sirkular ya. Sekarang saya coba ambil yang rektangular dengan ukuran ya, ini kita pakai saja ya. Nah, ini yang kita dapat. Coba cek di 3D seperti ini. Bagaimana kalau kita bikin kolom misal untuk teras ya, yang kadang-kadang ada lapisan sedikit di bagian bawah, terus ada sedikit listnya. Itu bagaimana kita bikin supaya kita tinggal pakai ya, supaya tidak selalu kita modifikasi setiap pekerjaan. Jadi coba klik saja, saya langsung edit family. Ini basic kolom yang dari standar Revit. Sekarang saya coba lihat dari ini jadi ketentuan-ketentuannya. Ini ada width, depth, inilah parameter ya. Itulah kenapa di file project ini bisa kita sesuai ukurannya karena dia sudah memiliki parameter. Untuk membuat lapisan luarnya saya coba aja bikin pakai extrusion. Misal di sini saya bikin kotak rectangle seperti ini ya. Ini ada pilihan kunci, ini akan saya kunci. Dengan kata lain dia akan mengikuti sewaktu-waktu nanti ini dirubah ukurannya. Setelah itu saya offset ketebalan berapa kita ingin punya lapisan itu, misal 2 cm atau 20 mili. Nah, ini saya arahkan keluar, saya pilih tab, saya ketik tab ya. Nah, ini sudah tercopy lapisan itu, saya finish. Nah, saya coba ambil dari tampak depan ya, front. Nah, ini sudah terbentuk teman-teman. Ini tinggal tingginya berapa. Nah, ini kita bisa atur di sini tingginya 1063. Kita masukkan 1000 atau enter ya. Kita tambahkan parameter. Parameter itu apa supaya nanti kita bisa atur tinggi ini. Tapi mungkin nanti dulu, mungkin enaknya kita kasih reference plane ya. Reference plane seperti ini supaya nanti ada beberapa elemen bisa mengacu ke reference plane itu. Sebut reference plane ya, atau shortcutnya RP. Untuk pembuatan family parameter reference plane ini cukup sering terpakai. Ini setelah saya buat, nah ini saya arahkan balik untuk menempel ke reference plane ini. Saya keluarkan dulu ya, dan saya klik lagi, tahan, saya tempelkan ke sini. Nah ini ada pilihan kunci. Nah, jadi dia akan mengikuti kemana reference plane itu dia berada. Nah di sini yang bisa kita manfaatkan sebagai parameter. Coba ya kita buatkan saja parameternya di sini, measure. Saya tarik dimensi dari sini ke sini ya. Dia ada 900. Saya pilih, klik. Nah, saya beli label. Nah, ini label yang sudah tersedia untuk kolom ya. Kita digunakan ini, kita buat baru. Misal apa tuh lapisan bawah itu ya, kita namakan saja pasak gitu ya. Pasak. Oke. Tinggi ya, atau tinggi pasak gitu ya. Tinggi pasak. Oke. Sudah jadi. Dan bagaimana materialnya nanti supaya kita bisa pilihkan materialnya. Di sini sudah by kategori. Ini bisa kita rubah di sini atau kita beri pilihan ke project. Nah, ini ada lagi material, tapi kita buat baru aja karena mungkin ini materialnya nanti beda ya. Saya beri nama material pasak. Oke. Nah, tingginya udah, materialnya udah. Sekarang mungkin kita perlu bikin listnya biar lebih manis ya. Ada list kotak gitu. Balik lagi ke tampak atas. Saya ambil lagi extrusion ya. Lalu saya jiplak lagi yang bagian kolom utama tadi. Oke, di sini juga masih ada pilihan kunci. Saya kunci juga. Ini objeknya berbeda ya teman-teman ya. Ini sudah pasak, bukan lapisan yang tadi. Saya coba offset lebih besar mungkin.
dengan nilai 5 cm, misalnya 50 ya. Nah, ini saya maaf, offset sini ya. Nilai 50. Nah, saya klik dulu tempat kosong supaya bisa saya arahkan dan klik ketik tab. Nah, seperti itu ya. Finish. Nah, ini belum pada posisi yang benar. Coba saya lihat di tampak. Ya, perhatikan teman-teman. Ini sudah ada tapi di bawah ya. Ini saya arahkan lebih tinggi dan ini saya arahkan menempel di tinggi pasak ini. Ya, ke sini ya. Nah, terus bisa saya kunci. Supaya apa? Kalau dia berubah tingginya, dia bisa menyesuaikan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, ini saya undo agar dia kembali. Oke, lalu bagaimana dengan ketinggian ini? Ketinggian ini bisa saya atur di sini berarti ya. 900 berarti dari 900 itu naik misalnya 60 ya, misal 960. Enter. Itu dia. Nah, di sini bagaimana kalau kita ingin ini nilainya tetap 950 atau 60 ini nilainya tetap, saya bisa kasih dimensi juga. Dimensi. Nah, ini udah 60. Ini akan saya kunci. Supaya apa? Supaya dia memiliki nilai yang tetap. Nah, kita tes. Nah, setiap dia berubah ukuran, dia akan memiliki tebalan yang konstan. Cek di 3D juga. Oke, mungkin sudah sedikit lebih manis ya. Untuk variasi-variasi lain mungkin teman-teman bisa eksperimen sendiri dengan menggunakan cara yang ada. Nah, sekarang saya coba terapkan di project. Ini saya coba save. Saya masuk ke Revit Family ya, dokumen Revit Family. Ini yang biasa saya gunakan untuk menyimpan. Ini saya namakan kolom teras gitu ya, pasak gitu kan, pasak. Bentar. Saya coba load into project. Nah, ini sudah terpasang. Oke, saya buat 3D. Nah, ini dia. Sekarang saya coba gunakan parameternya. Nah, saya klik di sini, edit type. Saya coba parameternya muncul atau tidak ya. Material pasak sudah muncul. Ini material kolom, ini material pasak. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Sekarang untuk parameter ininya, apakah sudah bisa kita sesuaikan? Tinggi pasak kita coba misal 1400 ya. Enter. Oke. Nah, dia sudah ada perubahan. Nah, mungkin kurang terlihat ya karena kurang ekstrim ya. Misal 2000 ya atau 2500 misalnya, supaya kita ngecek dan bisa terlihat atau. Nah, ya dia sudah lebih tinggi. Atau coba kita rendahkan. Misal 500. Oke, nah ini bisa nanti untuk kedepannya sobat bisa buat dan bisa digunakan untuk berbagai situasi di project. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Salam.